Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Siapa yang gak kenal lagu Nina Bobo? Semua orang sepertinya tahu lagu ini. Malam ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah Nina Bobo, diakhiri oleh Rida yang akan berbagi pengalaman seramnya. Jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Lagu Nina Bobo merupakan salah satu lagu yang bisa dibilang merupakan lagu legendaris. Lagu yang seringkali dinyanyikan oleh seorang ibu untuk anaknya saat menjelang tidur. Lagu ini dinyanyikan bertujuan untuk membuat agar sang buah hati cepat mengantuk lalu tertidur pulas. Lagu yang sudah beredar dan banyak orang tahu sejak puluhan tahun yang lalu. Masyarakat dari berbagai kalangan dan tingkatan umur hampir pasti tahu dan sangat hafal nada dan liriknya. Tapi lagu yang sangat lekat di kepala ini ternyata katanya punya sejarah kelam menjurus seram. Walaupun sampai sekarang masih belum jelas siapa yang pertama kali menciptakannya. Tapi dari banyaknya versi cerita rata-rata menjurus ke satu kisah yang bisa dibilang kalau lagu ini diciptakan oleh seorang komposer asal Belanda. Menurut dari banyak versi cerita itu, komposer ini menciptakan lagu Nina Bobo ketika sedang tinggal di Indonesia pada tahun akhir 1800-an. Dia menikahi wanita Jawa, kemudian memiliki anak yang bernama Nina. Singkat cerita, Nina sakit keras berkepanjangan. Ketika sedang sakit inilah, pada suatu hari Nina berbaring di pangkuan ibunya. Sang ibu selalu menyanyikan lagu Nina Bobo yang diciptakan oleh ayahnya. Menjelang akhir hayat, sang ibu terus menyanyikan lagu itu, sampai akhirnya Nina benar-benar tidur untuk selamanya. Begitulah ceritanya dari banyak versi. Cukup menyeramkan sejarah lagu ini, sampai-sampai banyak orang yang jadi takut untuk menyanyikan setelah tahu asal-muasalnya. Karena sudah banyak versinya, makanya aku gak akan membahas sejarah Nina Bobo, gak akan menceritakan salah satu versi ceritanya, tapi akan menceritakan satu kisah seram yang terjadi di Bandung, yang ada hubungannya dengan lagu Nina Bobo ini. Satu pengalaman yang dialami oleh seorang baby sister yang bekerja pada satu keluarga kaya raya. Rida namanya. Masih berumur 21 tahun ketika peristiwa ini terjadi pada tahun 2006. Rida kaget ketika baru saja membuka mata, tiba-tiba melihat ibu itu sudah duduk di pinggir tempat tidur Nina, cucunya. Duduk sambil menatap Rida yang tentu saja masih terbaring di atas tempat tidurnya sendiri. Rida cuma tersenyum dengan sedikit mengangguk. Setelah itu, si ibu perlahan memalingkan wajah ke arah cucunya yang sedang tertidur pulas. Lalu seperti biasa, beliau mengusap kening Nina dengan penuh kasih sayang. Lalu mulai menyanyi pelan. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Tidurlah sayang, anakku manis, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
Lantunan lagu Nina Bobo mengalun pelan dari mulutnya, menyanyi dengan penuh kasih sayang. Sebegitu lembutnya ibu itu menyanyi, Rida jadi ikut mengantuk. Lalu nggak lama jadi tertidur pulas juga. Kejadian malam ini entah sudah yang keberapa kali ketika Rida melihat neneknya Nina masuk ke dalam kamar tempat di mana Rida dan Nina tidur. Selalu seperti itu. Beliau hanya duduk di pinggir tempat tidur lalu menyanyikan lagu Nina Bobo. Selalu seperti itu. Waktu itu sudah bulan ketiga Rida bekerja di keluarga ini, di rumah ini. Keluarga kecil yang sangat baik, memperlakukan Rida layaknya keluarga, nggak membeda-bedakan. Pak Revan dan istrinya Ibu Novi, begitu Rida memanggil kedua majikannya. Pasangan muda itu memiliki satu anak perempuan yang berumur hampir 2 tahun. Karenina namanya, dengan nama panggilan Nina. Karena Nina lah Rida akhirnya bekerja di keluarga ini. Dia diberi kepercayaan untuk mengasuh Nina dikala ibunya sedang sibuk dengan kegiatannya. Sehari-hari Rida menempati kamar besar di lantai 2 bersama dengan Nina. Jadi di kamar itu ada 2 tempat tidur, satu untuk Rida dan satu lagi untuk Nina. Kamar yang sangat nyaman. Tinggal di satu rumah besar bertingkat nggak menjadikan Rida capek dan jenuh. Karena selain dia ada asisten rumah tangga juga yang bekerja di keluarga ini, Imas. Jadinya nggak terlalu sepi. Imas sudah lebih dulu beberapa bulan tinggal dan bekerja di sini. Jadi yang tinggal di rumah besar ini hanya berlima, yaitu Pak Revan dan Nina. Yaitu Pak Revan dan istri, Nina, Rida, dan Imas. Tapi kadang ibunda dari Pak Revan juga datang mengunjungi cucunya. Biasanya neneknya Nina ini tidur di kamar bawah, depan ruang makan. Rida beberapa kali melihatnya begitu. Ya, walaupun baru 3 bulan bekerja di rumah ini, tetapi kurang lebih Rida sudah hafal dengan kebiasaan masing-masing penghuninya. Contohnya, kapan Pak Revan mulai bersiap berangkat kerja, kapan waktunya Bu Novi bersantai meminum teh di teras depan, atau kapan biasanya ibunda Pak Revan datang ke rumah lalu masuk ke kamarnya. Hampir semuanya Rida hafal. Jadinya sudah bisa mengikuti semua alur hidup di rumah ini. Kamu sudah lama kerja di sini, Mas? Rida membuka percakapan ketika pada suatu sore dia sedang istirahat santai di halaman belakang rumah bersama Imas. Bulan ini udah 7 bulan, jawab Imas. Gimana, kamu betah nggak? Betah aja kok. Bapak sama ibu kan baik banget orangnya. Iya sih, baik banget. Aku setuju. Oh iya, sebelum aku ada baby sister juga nggak sih sebelumnya? Ada, udah 2 kali, tapi dua-duanya sebentar. Yang satu cuma 2 minggu, yang terakhir hampir sebulan. Yang terakhir ini perginya nggak pamit, tiba-tiba pergi dan nggak balik lagi. Oh gitu. Kira-kira kenapa tuh ya? Kamu tahu alasannya nggak, Mas? Nggak tahu juga. Ya gitu deh. Agak tersendat keluar dari mulut Imas kalimat yang satu ini. Padahal sebelumnya dia bisa bicara agak santai dan mengalir. Jadi aku baby sister yang ketiga ya? Sepanjang yang aku tahu sih gitu. Setelah itu, beberapa saat lamanya mereka berdua berdiam tanpa percakapan. Masing-masing bermain dengan pikirannya sendiri, menikmati suasana dan udara sore Bandung yang kebetulan sedang cerah.
selama ini Rida agak susah untuk berbincang akrab dengan Imas, karena Imas sepertinya sangat pemalu, nggak akan jawab kalau nggak ditanya, nggak pernah berinisiatif mengajak ngobrol juga. Selalu Rida yang membuka percakapan, itu pun lebih hanya seperti tanya jawab. Tapi Rida bisa mengerti, karena ya itu tadi, Imas sepertinya pemalu. Oh iya, kalau nenek, ibunya Pak Revan, rumahnya di mana ya? Selama tinggal di rumah ini, aku sama sekali belum pernah kenalan, apalagi ngobrol sama dia. Rida kembali membuka percakapan setelah jeda beberapa belas menit. Oh, Nenek Ranti tinggalnya nggak jauh dari sini, masih di Buah Batu juga, tapi beda komplek. Memangnya kenapa, Dak? Kali ini Imas kelihatan penasaran. Oh, panggilannya Nenek Ranti, tanya Rida. Iya, kenapa emangnya? Nggak apa-apa. Aku suka bingung mau manggilnya apaan kalau ketemu. Tapi sekarang udah tahu kan? Ketemu? Emang kamu pernah ketemu Nenek Ranti? Beberapa kali aku lihat dia masuk ke rumah, terus masuk ke kamar di sebelah kamar kamu. Itu kamar dia kan? Iya Rida, itu kamarnya. Terus kamu sempat ngobrol sama dia? Gak pernah. Tapi beberapa kali dia masuk ke kamarku malam-malam, kayaknya lagi kangen sama cucunya. Terus duduk di pinggir ranjang, nyanyiin Nina Bobo sambil memperhatikan Nina. Aku cuci piring dulu sebentar ya. Percakapan berhenti ketika Imas tiba-tiba berdiri dari duduknya lalu pergi ke dapur. Ya sudah, Rida pun langsung masuk juga ke dalam rumah. Pada suatu pagi, ketika Bandung cuacanya sedang sendu, langit gelap menumpahkan hujan yang gak terlalu deras. Udara dingin terbawa angin sepoi merambah masuk ke dalam rumah. Rida yang sedang menggendong Nina di teras depan sangat menikmati suasana itu. Suasana yang sangat dia sukai. Bercanda dengan Nina yang terus berada di gendongannya. Sesekali derai tawa tergelak keluar dari mulut anak kecil yang sangat menggemaskan ini. Walaupun umurnya sudah hampir 2 tahun, tetapi Nina masih belum lancar berbicara. Hanya beberapa kata yang seringkali nggak jelas terdengar dan nggak jelas maksudnya apa, tapi tetap lucu dan menggemaskan. Rumah sudah sepi, Pak Revan sudah berangkat kerja. Bu Novi juga pergi keluar, sedangkan Imas sedang pergi berbelanja. Jadi hanya Rida dan Nina yang mengisi rumah besar ini. Sampai jam 9, hujan masih turun walau nggak sederas beberapa jam sebelumnya. Gerimis kecil jatuh dari langit yang masih saja mendung gelap. Nina yang masih dalam gendongan Rida perhatikan sudah mulai mengantuk. Memang kebiasaannya seperti ini. Benar, beberapa saat kemudian akhirnya Nina benar tertidur, pulas. Karena itulah akhirnya Rida memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tapi ketika sudah hendak melangkahkan kaki, Nina melihat ada seseorang yang datang masuk ke halaman rumah. Oh, Nenek Ranti, begitu Rida bilang dalam hati. Walaupun belum sering bertemu dan malah sama sekali belum pernah berbincang, tapi Rida sudah hafal perawakan dari ibunda Pak Revan ini. Tubuhnya nggak terlalu kurus, rambutnya panjang, nyaris semuanya sudah memutih terikat sanggul, berpakaian terusan warna gelap. Beliau melangkah menyusuri halaman rumah, diguyur gerimis yang masih saja turun. Kok nggak pakai payung, Nek? Rida menyapa sambil tersenyum ketika jarak mereka sudah nggak terlalu jauh. Tapi Nenek Ranti hanya tersenyum sambil terus melangkah mendekat. Nina tidur ya? Begitu Nenek Ranti bilang ketika dia sudah berada di hadapan Rida. Iya, Nek,
Baru saja cucu nenek yang cantik itu tidur, jawab Rida. Dalam hati, Rida bernapas lega karena akhirnya bisa berbincang dengan nenek Ranti. Nenek masuk dulu aja, dingin, kan habis kehujanan. Begitu Rida bilang kemudian. Lagi-lagi nenek Ranti hanya tersenyum. Sejak tadi pandangannya nggak lepas menatap cucu kesayangan yang sedang pulas. Lalu perlahan tangannya mengelus pipi Nina dengan lembut. Seberkas rasa sayang tersirat jelas dari kurat wajah yang sudah mengerut menua. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Tidurlah sayang, anakku manis. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nyaris berbisik, tiba-tiba nenek Ranti menyanyi sangat pelan. Rida nggak kaget karena sudah beberapa kali dia mendengar sang nenek menyanyi untuk cucunya pada malam hari. Lantunan lagu Nina Bobo terus mengalun pelan. Rida terus diam mendengarkan. Entah sudah berapa belas menit kemudian, nenek Ranti lalu berhenti menyanyi. Setelah itu, dia kembali tersenyum, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Rida terus memperhatikan nenek Ranti sampai akhirnya dia masuk ke kamarnya. Gak lama kemudian, Rida ikut masuk, lalu naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Pada suatu siang, ketika Rida sedang membereskan mainan Nina di ruang tengah, dia dipanggil oleh Bu Novi. Rida, ini kamu yang bikin teh. Begitu Bu Novi bilang ketika Rida sudah sampai di meja makan. Iya Bu, jawab Rida. Buat siapa? Saya kan udah ngeteh tadi pagi. Bapak juga pulang malam. Buat kamu ya? Bukan Bu, teh itu buat nenek Ranti. Saya lihat dia beberapa kali ngeteh di meja ini kan. Ya sudah, saya buatkan sekalian. Memang kamu lihat nenek Ranti datang ke rumah ini? Bu Novi bertanya lagi. Lihatlah Bu, itu dia sedang ada di kamarnya kan? Tadi pagi dia datangnya pas ibu sedang keluar sama Imas, jawab Rida panjang. Oh gitu, ya sudah. Setelah itu Bu Novi pergi masuk ke kamarnya. Rida kembali lagi dia melaksanakan tugas hariannya. Memasuki bulan ke-6, Rida mulai merasa ada yang aneh dengan rumah ini, dengan keluarga ini, termasuk Imas juga. Rida merasa ada yang mereka sembunyikan. Awalnya coba mengabaikan, tapi nggak bisa. Ini malah membuat Rida semakin penasaran. Dan rasa penasaran Rida semakin tajam. Pertanyaan semakin mengerucut kepada satu topik pembahasan. Keluarga ini seperti ragu untuk menjawab pertanyaan atau membahas tentang nenek Ranti. Mereka seperti menghindar, entah malas menjawab atau apa alasannya. Rida nggak tahu, belum tahu. Hingga pada suatu hari, demi menjawab rasa penasaran, Rida sengaja memancing Pak Revan dan istri. Ketika pada suatu sore mereka bersama Nina sedang bersantai di ruang tengah di depan TV. Oh iya, setelah sudah hampir lebih dari setengah tahun bekerja, Rida sudah semakin akrab dengan majikannya. Sudah berbincang tanpa sungkan, tapi masih dalam batas etika dan kesopanan. Bu, kok nenek Ranti nggak pernah mau kumpul sama kita di sini ya? Seringnya sendirian di kamarnya aja, ucap Ranti membuka obrolan. Dan benar, suasana langsung berubah kaku. Sama seperti sebelum-sebelumnya ketika Rida mulai membahas tentang nenek Ranti. Kali ini juga sama. Mereka berdua nggak menjawab pertanyaan, malah kikuk serba salah kelihatannya.
Sampai akhirnya mereka malah mengalihkan pembicaraan. Kebetulan pada saat itu ada Imas juga. Dia duduk memperhatikan perbincangan Rida dengan dua majikannya. "Pak, punten, saya boleh ke Borma sebentar ya sama Rida? Sebentar aja Pak, pengen jajan." Tiba-tiba Imas bilang begitu. Tentu saja Rida sedikit kaget. Kenapa tiba-tiba Imas bilang begitu? Pak Revan tentu saja mengizinkan. Kemudian Rida dan Imas langsung bergegas pergi meninggalkan rumah. Berjalan kaki, mereka keluar komplek perumahan. Dalam perjalanan menuju Borma itulah mereka mulai berbincang. "Tumben kamu, Imas, ngajak aku jalan. Ada yang mau aku omongin, dak." "Apaan, Mas?" "Si Gana serius, Rida, emang kamu udah berapa kali ngeliat Nenek Ranti?" tanya Imas sambil memperlambat langkahnya. "Beberapa kali, seringnya selintas aja pas dia datang, masuk ke kamarnya atau malam-malam masuk terus nyanyi lagu Nina Bobo buat cucunya. Ya sama kayak yang aku pernah cerita dulu. Ada apa sih, Mas?" "Aku juga aneh deh, bikin penasaran. Bapak sama ibu juga nggak pernah jawab kalau aku tanya-tanya soal Nenek Ranti. Ada apa sih?" Panjang lebar kalimat Rida berakhir dengan pertanyaan. "Rida, Nenek Ranti kan udah meninggal. Meninggalnya seminggu sebelum Nina lahir. Aku dengar cerita ini dari tetangga rumah." Deg, jantung Rida seperti berhenti mendengar ucapan Imas. Mereka berhenti melangkah. Di jalan komplek yang tergolong sepi ini, akhirnya semua pertanyaan Rida terjawab. "Nina ini cucu pertamanya. Beliau sudah menunggu lama kelahiran Nina. Tapi Tuhan berkehendak lain. Nenek Ranti meninggal karena sakit 1 minggu sebelum Nina lahir," lanjut Imas. Rida belum bisa berkata-kata. Lidahnya mendadak keluh, tubuhnya seketika kaku. "Makanya ibu sama bapak bingung setiap kali ada pertanyaan dari kamu tentang Nenek Ranti. Ini juga alasannya kenapa 2 baby sister sebelum kamu nggak ada yang kuat. Mereka ketakutan, sering melihat almarhum Nenek Ranti masuk ke kamar," tutup Imas. "Tapi Mas, aku melihat Nenek Ranti. Aku ngobrol. Aku dengar dan lihat dia nyanyi." Akhirnya Rida juga berbicara sambil gemeteran. "Iya Rida, aku tahu. Tapi ya itu tadi, Nenek Ranti udah meninggal 2 tahun yang lalu." Jam 10 malam, Rida sudah berada di dalam kamarnya bersama Nina. Nina terlelap tidur pulas di atas ranjangnya. Sementara Rida masih melamun di tempat tidurnya, belum merasakan kantuk. Resah dan gelisah mengingat perbincangan dia dengan Imas siang tadi. Perbincangan yang membahas Nenek Ranti. Sosok nenek yang beberapa kali Rida lihat penampakannya di dalam rumah, di dalam kamar, berhadapan, sedikit berbincang. Tapi ternyata beliau sudah meninggal. Menyadari akan hal ini, Rida mulai meragukan diri sendiri. Apakah dia akan kuat bertahan dalam ketakutan tinggal di sini, di rumah ini? Nggak menutup kemungkinan sosok Nenek Ranti akan muncul lagi. Rida gelisah. Tapi mungkin karena lelah setelah seharian bekerja, menjelang jam 11 malam Rida mulai mengantuk lalu akhirnya pulas tertidur. Semilir angin bertiup terasa membelai tubuh. Rida yang sedang tidur merasakan hal itu. Terjagalah ia walau malam masih gelap. Rida yang tidur menghadap dinding membelakangi tempat tidur Nina. Sangat yakin kalau pintu dalam keadaan terbuka walau nggak melihat secara langsung.
Hembusan angin menandakan seperti itu. Sadar akan itu, tentu saja Rida langsung berniat untuk bangun lalu menutup pintu kamar. Tapi ketika niatnya belum juga terlaksana, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya berhenti bergerak, mengurungkan niat. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Tidurlah sayang, anakku manis, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Lantunan lagu Nina Bobo mengalun terdengar. Walaupun Rida masih menghadap dinding, tapi dia sangat yakin kalau yang sedang bernyanyi ada di dalam kamar. Rida langsung lemas, ketakutan membuncah memenuhi isi kepala. Dari suaranya, Rida sudah tahu siapa yang sedang menyanyi, tanpa harus melihatnya langsung. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Lantunan nada seram terus mengalun pelan, nyaris seperti berbisik. Nenek Ranti sedang menyanyi di belakang, sedang menyanyi Nina Bobo untuk cucunya. Sosok Nenek Ranti datang berkunjung lagi, masuk ke kamar. Rida ketakutan, tubuhnya gemetaran. Rida menangis pelan. Sementara Nenek Ranti terus saja bernyanyi, sesekali diselingi tawa kecil. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Tidurlah sayang,